Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Kiyosaki Ananta dengan NIM 22.11.5041. Jadi pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang modul praktikum array multidimensi. Nah, pengertian array itu seperti pertemuan yang sebelumnya. Array itu adalah variabel yang mampu menyimpan banyak data dalam satu variabel dengan tipe data yang sama. Array itu lebih jelasnya kayak yang di buku kemarin ya guys, sama lah. Lalu memiliki elemen-elemen yang digunakan untuk menyimpan banyak data. Terus cara memanggil data array pada elemen tertentu adalah dengan mengakses indeks elemen data tersebut. Nah, indeks array secara default dimulai dari 0 ya. Apa namanya? Jadi kayak kemarin nih guys, ini array yang dua dimensi. Nah, kalau array dua dimensi itu formatnya gimana ya? Nah, ini ada satu, dua. Nah, ini tuh namanya titik koordinat. Nah, titik koordinat tuh gini. Angka pertama ini itu tuh baris nih, baris ini. Terus angka yang selanjutnya ini adalah kolom. Nah, kita mau nyari titik koordinat satu sama 2. Nah, kita cari baris ke satu dan kolom kedua. Nah, adanya jawabannya 12. Nah, karena ini array, itu dimulainya dari 0 guys. Nih, baris ke 0, 1, 2. Walaupun di sini ada 3 ya. Ada 3 apa namanya barisnya gini. Tapi hitungnya dari 0, 1, 2 gitu. Yang ini juga ini dari 0 guys. Nah, lanjut. Ini contoh array dua dimensi. Nah, ini tuh sama guys. Gimana ya? Eh, ini kan kita mau bikin dua baris dan tiga kolom. Nah, kita tuh bisa bikin kayak gini. Ini baris pertama yang nol nih, ini nol nih. Ini baris pertama. Nah, lalu yang satu ini baris kedua. Tuh, terus yang ini kolomnya. Kok 0, 1, 2, 0, 1, 2 gitu. Nah, ini kita bikin kayak gini kalau cuman eh, bikin kolomnya 3 doang gini ya nggak masalah ya guys. Apa ya? Masih ada waktu lah kalau bikin kayak gini. Coba kalau bayangin kalau disuruh bikin 20 kolom gitu atau barisnya ada 15 gitu kan, kalau nulis kayak ini satu-satu kan lama guys. Nah, ini contoh keduanya, ini sama kayak tadi cuman ini dikasih Kurawa kayak gini, dua Kurawa. Nah, ini baris pertama, ini baris kedua. Nah, ini kolomnya ada di sini nih. Ini kolomnya 5, 10, 15 dan seterusnya ini. Ini bisa di enter guys kalau misalnya kalian bingung ini baris keberapa dan keberapa gitu. Lalu selanjutnya ada array dua dimensi yang menggunakan for. Nah, ini tuh nih aku zoom in. Nah, bentar. Nah, jadi ini sama kayak yang atas tadi, ini baris, ini kolom. Nah, jadi misalnya kalian ingin bikin bentuk for gini, ini pakai bahasa C++ ya. Itu tuh misalnya kita bikin ini yang pertama apa? Ingat guys, ini tuh dimulai dari mana dan berhenti kapan. Nah, karena kita bikinnya dua baris, kita bikinnya gini, apa namanya? Kan ini dua baris kan, dua baris otomatis kan ada 0 sama 1. Nah, dimulainya indeks itu dari 0 sampai 1. Nah, karena ini dua baris, nah ini kita mulai dari 0 dan berhenti di 1 alias baris kedua. Lalu yang for selanjutnya ini pakai J ya. Kalau tadi I, ini sebenarnya kalian bisa ubah sih. Ini B, B sebagai baris itu boleh. Ini K sebagai kolom boleh, bebas lah. Nah, ini di contoh ini pakai J ya. Nah, J itu sebagai kolomnya. Nah, kolomnya ini kan kita mau tiga nih, tiga kan. Berarti otomatis indeksnya ininya dua guys, kan dari nol kan tadi, ingat kan? Nah, lalu ini kan kita cara kerjanya misalnya awalnya kan nol, ini berarti satu kan, maksudnya
apa baris pertama. Nah, nanti baris pertama memenuhi, kita langsung turun ke bawah sini. Nah, nanti kan jadi 0, berarti kolom ke 1, 5 kan. Nanti lanjut ke, kalau misalnya memenuhi, masuk ke sini, ke output. Lalu, karena sudah memenuhi, naik lagi ke sini, nggak sampai ke sini, nggak sampai yang ini, tapi sampai sini aja. Nanti kan tadi 0 udah, habis itu kan 1, memenuhi, lanjut ke sini, di output. Nanti kalau memenuhi lagi, balik lagi ke sini aja. Karena ini batasnya 2. Nah, lalu ini kan nanti tadi 1, sekarang kan jadi 2. Nah, kan memenuhi lagi, masih memenuhi kan sama ini. Nanti turun lagi ke sini, kan memenuhi itu. Terus naik lagi ke sini, tapi otomatis kan 2. Jadi 3. Nah, karena ini 2, kan nggak memenuhi. Akhirnya balik ke atas lagi. Tadi kan 0 kan tadi. Terus sekarang jadi 1. 1 memenuhi nggak? Memenuhi. Akhirnya turun lagi ke sini, kita terus mulai dari 0 lagi. Nolnya, dan seterusnya. Nanti kalau sudah 2, maaf, kalau udah 3 lagi, nanti balik lagi ke sini. Nah, pas sampai sini, kan tadi ini kan maksimal cuma sampai 1, berhenti di 1. Nah, nanti kalau ini udah 2, ini otomatis kan nggak memenuhi, udah nggak sesuai syarat. Nah, berarti nanti langsung berhenti. Untuk lebih lanjutnya, coba saya coding aja ya. Nah, include IOStream, isi name space. Nih, terserah. Isi name space std. Lalu ini in main in a 2 3 sama dengan kurung kurawat tadi ini 5, bebas lah nih guys, bebas kalian 10 ini ya. Lalu koma kurawat lagi, ini bebas. Ini lalu koma, lalu kita masukin looping. Oh ya, kalian masih ingat kan looping, di dalam looping tuh namanya looping nested. Uh, Sekitar 2 minggu yang lalu ya guys, saya udah pernah bahas di YouTube ini. Sama dengan 0, karena kita dimulai dari 0 dan kita berhenti pada 1, maksudnya baris kedua ya. Tapi ini ya indeksnya 1 gitu. Di for in c c sama dengan 0, c sama dengan 2, c plus plus. Outputnya kasih tipe mulu indeks ke Duh, ya.
Udah, kita compile. Oh, nggak ada yang error ya. Nah, gitu guys hasilnya. Nih, mana tadi? Di sini. Nice. Nah, ini kan ketika kita indeks ke 0. 0, 0, 0 ini koordinatnya 0, 0. 0, 0 tuh anu 1 ya, value-nya 1. Maksudnya baris ke 1 dan kolom ke 0. Kolom ke 0 itu kalau value-nya di 1 sini. Nah, jawabannya 5 soalnya ini. Nih, baris 1, kolom ke 1, 5. Eh, ya terus ini baris ke 1, kolom kedua 78, baris ke 1, kolom ketiga 90, itu dan seterusnya ya guys. Oke, lanjut ke selanjutnya. Ini oh ini sama guys kayak tadi, for gitu ya. Oke, ini sama-sama semua ya. Lalu ini, nah ini ilustrasi array 3 dimensi. Nah, 3 dimensi ini eh, kalau dibayangin pakai eh, kepala manusia emang rumit ya guys. Biarin komputer aja lah ya ngebayangin tuh, ngerjain kayak gini. Jadi 3 dimensi ada ini, ada nih ya, 2, 3, 4 gitu. Nah, kayak gini. Ntar nih 2, 3, 4. Nih, ini sebenarnya kalian boleh kayak gini guys, cuman ini sangat-sangat membuang waktu ya guys. Nah, lalu pakai yang ini aja lah biar gampang dibaca. Gini, ini berarti ada 2 baris gitu. Ini, nah nih di enter kan ini. Ada 2 baris. Ini ada 3 kolom dan ini 4 ini loh, isinya loh. Ini 4, 3, dan ini 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tahu kan maksudnya? Nah, di dalam ini ada 4 gitu guys. Nih ini ada 2 baris kan gini. Nah, lalu ini nih subscript pertama atau ukuran pertama, subscript ketiga atau ukuran ketiga, subscript kedua atau ukuran kedua. Nah, jadi nih ini baris tuh ini yang merah-merah ini. Ini merah. Terus ini biru ini hijau yang ini gitu. Jadi eh, susah kalau dijelasin pakai, kalau dibayangin pakai otak manusia susah guys. Biarin eh, ini aja ya. Kita tinggal ngoding asalkan tahu rumusnya ini, tahu fungsinya gitu kan, gampang. Nah ini aku contohin ya. Oke, lanjut langsung aja ya. Nah, berarti kita bikin lagi di sini. Eh, koma. Nah, ini bebas. Kita tadi bikin berapa sih? Oh, ada 3 ya? Ehm, Langsung aja di sini aja. Ini dari kurung-kurung pertama ini baris pertama ya. Nah, kurung-kurung kedua ini baris kedua. Ini kita bebas guys, pilihnya apa aja lah. Sebagai contoh aja kan. Ada 4 guys, sorry. Harusnya di sini ada 4.
tambahin aja ini. Guys. Eh, ini bebas boleh-boleh. Cuma pakai contoh aja kok. Nah, sekarang satu lagi. Nah, ini lalu ini baru dua ya, kurang dua lagi. Eh, yang kamu salah. Nice. Koma lagi. Udah ya. Udah tiga. Tuh, dua tiga ya. Benar. Lupa titik koma. Mm-mm. Lalu ini int-nya nih. Kita gini. Ini kayak tadi ini sama aja guys. Kita pakai contoh yang bawahnya aja ya. Ini kan tuh 2 3 4 nih. Ada 4. Isinya ada 4 nih. Nah, ini kebanyakan guys contohnya. Nah, ini ada apa? 4 ya isinya. Ada. Lalu kita bikin for-nya. Ini konsepnya sama kayak tadi guys. Ini kalau memenuhi ya lanjut ke bawah. Nanti kalau udah nggak memenuhi lanjut ke atas, balik lagi reset. Tapi ini tambah satu gitu. Langsung lanjut di sini, sini terusnya gitu. Ini dari yang misal karena ini ada tiga, nih kita tambahin satu lagi ininya guys di sini. For lagi di sini gitu. For kita mau pakai K aja seperti di contoh dimulainya dari 0 koma depan lagi ini K lagi sama dengan 3 karena ini ada 4 ya. Itu 2 3 4 berarti 0 1 2 3 nih, nih. Itu di koma K plus plus. Lalu ikutnya kita salin aja. Oh iya benar kan? Nah, aku cek satu-satu dulu ya. Mhm. Oh iya, satu. Udah lanjut. Ini tambahin K. K. Tambahin lagi. Nah, K. Kita compile. Oh, ada yang salah. Apa ini? Yang salah. Duh, punya tilde. Nah, nah gini. Tuh, panjang banget guys. Kalau kalian pikirin pakai kepala gini, pusing guys. Muntah-muntah. Nih, sama kan? Tuh, ini versi lebih simpelnya. Makanya uh, pakai for. Kalau gini cuma segini masih it's okay lah. Kalau misalnya kita udah bikin buset ini dan misalnya kolomnya udah sampai 70 gitu, udah pegel kalian guys. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.